Pernah kepikiran nggak sih, kenapa kita sekarang bisa dengan gampangnya bayar kopi pakai uang kertas atau bahkan tinggal scan QR pakai HP? Padahal kalau kita tarik mundur ke belakang, konsep uang itu nggak langsung ada, apalagi secanggih sekarang. Semua itu punya cerita panjang banget. Nah, di video kali ini, aku mau ajak kamu ngobrol santai soal sejarah uang, mulai dari zaman barter sampai munculnya uang kertas. Yuk kita mulai ceritanya. Zaman barter, tukar barang dengan barang. Coba bayangin, ribuan tahun lalu, orang hidup tanpa uang. Kalau mereka butuh sesuatu, ya tukar barang aja. Misalnya, aku punya beras, kamu punya ayam. Aku butuh ayam buat dimasak, kamu butuh beras buat makan. Ya udah, kita tukeran. Sistem barter ini simple, tapi lama-lama ketahuan. Ada banyak masalah. Sulit menemukan kecocokan. Misalnya, aku punya garam, tapi aku butuh kain. Kamu punya kain, tapi kamu nggak butuh garam. Ya ribet, barter nggak jadi. Nggak ada standar nilai. Beras setara dengan berapa ayam, atau kambing setara dengan berapa kain. Orang bisa ribut cuma gara-gara nilai tukar. Susah dibawa. Bayangin, barter pakai sapi atau kambing. Nggak mungkin praktis dong. Karena barter penuh keterbatasan, manusia mulai cari solusi. Nah, disinilah awal munculnya konsep alat tukar yang lebih praktis. Komoditas, garam, kerang, sampai logam mulia. Di beberapa tempat, orang mulai pakai barang yang dianggap punya nilai universal sebagai alat tukar. Misalnya, garam di Romawi. Saking berharganya, tentara Romawi kadang dibayar pakai garam. Dari sinilah asal kata seleri dalam bahasa Inggris. Kerang cori di Asia dan Afrika. Warnanya cantik, gampang dibawa, dan dianggap berharga. Nah, pakai logam mulia juga ada tantangannya. Misalnya, kalau mau beli sesuatu yang nilainya kecil, masa harus motonin emas? Ribet kan? Akhirnya lahirlah inovasi berikutnya, koin logam. Sekitar abad ke-7 SM di Lydia, sekarang Turki, muncul ide bikin koin logam. Jadi emas atau perak dicetak jadi koin dengan simbol resmi biar gampang dipakai buat transaksi. Keuntungan koin logam ada standar nilai, jadi orang nggak bingung lagi. Lebih praktis daripada bawa emas batangan, tahan lama dan sulit dipalsukan. Koin logam ini kemudian menyebar ke Yunani, Romawi, Cina, dan akhirnya ke hampir seluruh dunia. Bisa dibilang, koin jadi awal mula sistem moneter yang lebih rapi. Tapi makin lama makin jelas ada masalah lain. Kalau transaksinya besar banget, bawa karung koin itu berat. Bayangin, kamu mau beli rumah, terus harus bawa koin satu gerobak. Ribet banget kan? Nah, disinilah muncul ide baru, uang kertas. Uang kertas pertama di dunia. Banyak orang nggak nyangka, tapi uang kertas pertama itu muncul di Cina sekitar abad ke-7. Zaman dinasti Tang. Awalnya uang kertas dipakai buat mempermudah perdagangan jarak jauh. Pedagang bisa simpan koin emas atau perak di pemerintah atau lembaga tertentu. Lalu mereka dapat selembar bukti kertas yang bisa ditukar lagi nanti. Jadi kayak cek atau surat berharga gitu. Dinasti Song bahkan abad ke-11 udah resmi ngeluarin uang kertas yang dikenal dengan nama Jiaoji. Sistem ini bikin perdagangan jadi lebih gampang, terutama di jalur sutra yang panjangnya ribuan kilometer. Tapi tentu aja, uang kertas juga punya resiko. Kalau pemerintah cetak kebanyakan, nilainya bisa anjlok alias inflasi. Dan itu pernah kejadian di Cina. Penyebaran uang kertas ke dunia barat. Orang Eropa baru kenal uang kertas lewat catatan Marco Polo, seorang penjelajah asal Venesia yang berkunjung ke Cina abad ke-13. Dia kaget banget ngelihat orang-orang di sana bisa pakai kertas buat bayar barang. Di Eropa sendiri, uang kertas baru benar-benar populer sekitar abad ke-17. Bank of England mulai ngeluarin banknote dan konsep ini cepat menyebar. Bedanya uang kertas Eropa biasanya dijamin oleh emas atau perak yang disimpan di bank. Inilah yang disebut gold standard. Jadi kalau kamu pegang uang kertas, sebenarnya itu janji bahwa kamu bisa menukarnya dengan emas kapan saja. Dari gold standard ke fiat money, seiring waktu, sistem gold standard juga mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena terbatas. Jumlah emas di dunia nggak sebanding sama kebutuhan ekonomi global yang terus tumbuh. Akhirnya negara-negara mulai pakai sistem fiat money. Artinya, nilai uang nggak lagi didukung emas,
tapi berdasarkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang mengeluarkannya. Jadi sekarang, uang kertas yang kamu pegang itu nilainya ada karena kita semua sepakat percaya. Selama pemerintah stabil dan ekonomi kuat, uang itu punya nilai. Era digital dan uang masa depan. Kalau dulu uang cuma berbentuk koin dan kertas, sekarang kita udah masuk era uang digital. Transfer bank, kartu kredit, e-wallet, sampai QR Code jadi bagian hidup sehari-hari. Bahkan muncul mata uang baru kayak Bitcoin dan cryptocurrency, yang konsepnya desentralisasi tanpa kontrol pemerintah. Artinya, perjalanan uang belum selesai. Dari barter ke kertas, dari kertas ke digital, mungkin ke depan uang akan terus berevolusi. Jadi, itulah perjalanan panjang uang dari zaman barter, komoditas, koin, sampai akhirnya jadi uang kertas yang kita pakai sekarang. Dan siapa tahu di masa depan uang bisa berubah lagi jadi sesuatu yang lebih canggih. Sekarang aku mau tanya ke kamu, kalau dikasih pilihan, kamu lebih suka hidup di zaman barter, zaman koin logam, atau zaman digital kayak sekarang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.